Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Celacau, Bandung Barat, ataupun para pemirsa dan pendengar yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media di 1476 AM-nya ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, dan Instagram. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali mengadakan kajian offline ya, yaitu di Masjid Umar bin Khattab di Desa Celacau, Bandung Barat ini yang hampir 2 tahun online. Sempat mulai beberapa waktu offline, online lagi. Sekarang mulai lagi. Mudah-mudahan tidak terus-terusan ya. Mudah-mudahan kita kajian bisa di masjid. Karena memang ketika kajian itu mengambil tempatnya di masjid itu pasti lebih baik. Kita masuk kepada surah Al-Baqarah di ayat yang 125. Ini tentu ayat yang berkenaan dengan keutamaan Baitullah Akabah, juga nanti sedikit disinggung tentang adanya bagian dari ibadah ya yang berkaitan dengan tawaf dan sa'i, karena itu berkaitan dengan Ka'bah. Ya, berkenaan dengan ibadah, baik nanti umrah ataupun haji. Allah Ta'ala berfirman, wa idja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Dan ingatlah, maksudnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul kita SAW untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berupa syarat berupa apa? Ija'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ketika kami, kata Allah, menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, Ka'bah, masabatan linnas, tempat berkumpul bagi manusia, wa amna, dan sekaligus tempat yang aman. Dan hendaklah mereka menjadikan sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim di sini artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Jadi ketika
bangunan di Ka'bah itu mulai makin meninggi, maka Nabi Ibrahim ya berdiri di atas batu untuk tempat berdiri. Karena makom itu secara bahasa artinya tempat qiyam, tempat berdiri. Lalu kemudian Nabi Ismail itu anaknya untuk mengambil batu lagi sampai ke Nabi Ibrahim, kemudian dia bangkat lagi ke atas. Ketika udah penuh, pindah ke sisi yang lain. Begitu lagi si batunya dipindahkan lagi. Jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu dengan batu yang sama, diinjak terus gitu. Maka disebutnya tempat berdirinya Ibrahim namanya Maqam Ibrahim. Jadi ketika Allah mengingatkan tentang nikmat Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau memanggil Nabi kita Muhammad, ingatlah Muhammad ketika kami menjadikan Baitullah itu sebagai ya tempat berkumpul bagi manusia. Jadi artinya tempat berkumpul itu dalam tafsir ya, baik Ibnu Katsir maupun yang lainnya, tempat berkumpul itu begini, jadi selalu dia menjadi tempat yang dirindukan. Bila kemudian orang-orang Quraisy itu ya, itu mereka ketika meninggalkan Ka'bah, mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka rindu ingin kembali lagi untuk duduk lagi, berkumpul lagi di Ka'bah. Gitu. Ya sampai sekarang sama kan, mereka yang sudah pernah lihat Ka'bah, melakukan tawaf gitu kan, pulang tuh ke negeri masing-masing. Pengen kembali lagi enggak? Pengen. Rindu enggak? Rindu. Jadi kalau bahasa gaul sekarang mah, melihat Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, sholat menghadapnya, melihatnya langsung, ngangenin gitu. Gitu. Kalau orang-orang yang ada di Arab saja, itu Allah ketahui hati mereka itu pengen kembali lagi ke Mekah, ke Ka'bah gitu. Apalagi kita yang jauh ya, yang nggak setiap waktu bisa sholat di sana gitu kan. Dan Allah mengatakan bahwa Baitullah ini tempat yang aman. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan bahwa dulu di zaman jahiliyah itu di saat ada orang-orang saling merampas di sekitarnya. Jadi memang masa jahiliyah itu masa yang tidak aman. Ya, orang tidak merasa aman memiliki harta, itu ada yang merampok, ada yang merampas, begitu kan, seperti itu. Tapi ketika orang yang memiliki harta itu berada di Baitullah, mereka akan merasa aman karena tidak akan ada yang berani melakukan perampasan di Baitullah. Saking apa? Saking orang-orang Arab begitu memuliakan Ka'bah. Kalau kita lihat juga dalam sejarah Sirah Nabawiyah, salah satunya kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ya, jadi Ka'bah itu dulu dinding-dindingnya itu pernah roboh karena ada banjir gede. Nah kemudian orang-orang jahiliyah, orang Arab itu mereka mulai merapikan kembali dan mereka mempersyaratkan tidak boleh ada harta yang dipakai untuk mendanai pemugaran Ka'bah ini dari harta judi, harta nyembah berhala, tahu itu. Jadi pokoknya lucu ya. Pokoknya untuk ke Ka'bah nih nggak tahu tiba-tiba hati mereka kok jadi bersih gitu. Pokoknya tidak boleh untuk memugar Ka'bah, membangun kembali ini dari harta judi, harta mabuk, harta haram. Pokoknya nggak boleh sama sekali. Harus betul-betul dari harta yang halal. Seperti itu. Ya termasuk bagaimana keamanan itu tetap dijaga oleh mereka. Walaupun mereka terjadi apa yang namanya perang antar kabilah, kemudian ada yang melakukan perampasan segala macam secara paksa karena kedzaliman juga merajalela. Tapi kalau orang itu ada di Ka'bah, nggak akan ada yang berani melakukan itu kepada seseorang pun. Maka aman. Dan alhamdulillah keamanan itu sampai sekarang. Kecuali nanti ya akan tiba masanya Ka'bah itu hancur di antara kiamat. Nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang yang kakinya kayak bentuknya polio gitu, berbentuk kayak polio dari Habasyah, dari Afrika. Itu
menghancurkan dinding Ka'bah itu dengan kalau kita cangkul satu persatu. Ya. Jadi karena kakinya bengkok namanya itu suwaikotain. Jadi pemilik kaki yang bengkok, polio gitu. Kenapa? Karena orang-orang Mekahnya sudah nggak peduli lagi dengan Ka'bah. Itu menjadi tanda hari kiamat. Sehingga sampai ada orang yang menghancurkan Ka'bah juga hanya sendirian runtuh Ka'bah. Makanya Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang tanda hari kiamat pada bagian itu mengingatkan untuk orang-orang Arab, terutama orang Mekahnya, untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah telah menjadikan bahwa dengan izinnya bahwa Ka'bah itu kembali menjadi tempat yang sebelumnya mungkin tumpang tindih segala macam, ya kemudian Allah menjadikan seperti semula, dia menjadi tempat yang dirindukan dan bertempat menjadi aman. Dan Allah memberitakan untuk menjadikan makom Ibrahim, tempat beribadah Ibrahim itu sebagai tempat salat. Jadi kalau antum yang barangkali pernah melaksanakan tawaf ya, baik bagian dari umroh ataupun ibadah haji, itu kan ketika masuk ke Ka'bah itu kan kita mulai dari Hajar Aswad itu tuh. Kalau orang ramai kita patokannya ada sebelah pinggir itu lampu hijau, menandakan itu titik Hajar Aswad. Kita mulai keliling tuh, ya. Nah Rasulullah SAW itu mengelus-ngelus dulu Hajar Aswad begitu kan, kemudian keliling, berlari dulu, lari kecil 3 putaran pertama, ya, 3 putaran pertama. Nanti putaran keempat sampai ketujuhnya baru jalan biasa. Ya, walaupun nanti di tiap semua 7 putaran itu ketika sampai sudut sebelum Hajar Aswad namanya Rukun Yamani itu semuanya gerakannya berjalan biasa sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mesti sama gerakannya antara Rukun Yamani sama sudut Hajar Aswad itu. Itu semuanya jalan. Adapun sudut yang lain pada 3 putaran pertama itu lari-lari kecil dulu, romal namanya. Yang keempat baru total semua berjalan. Nah, ketika udah selesai tawaf itu sampai kepada titik dimulai itu Hajar Aswad, kita lihat lampu hijau sebelah kanan itu. Nah, kita sholat di makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu nggak jauh dari Ka'bah. Ditutup pakai kayak sholat kayak lampu, kayak berbentuk lampu gitu, warna kuning gitu. Nah kita sholat di belakang situ. Sambil menuju ke tempat kita membaca wat ittakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya karena itu yang Rasulullah lakukan. Selesai tawaf, beliau menuju ke belakang makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Disebut namanya sholat sunnah tawaf namanya. Walaupun kalau lagi sekarang ketika lagi rame kita udah nggak bisa lagi langsung sholat di belakang tempat berdirinya Ibrahim itu, makam Ibrahim itu kita harus mundur agak jauh, disediakan oleh pemerintah Saudi agak ke belakang begitu, seperti itu. Salat 2 rakaat. Ya, ini salah satu penafsiran mana menjadikan makom Ibrahim itu musholla. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya menyatakan agar dijadikan musholla itu ini tempat sholat ya, bukan musholla kayak kita masjid kecil gitu ya. Jadi di kita ini memang adopsi dari sebuah kata itu kadang-kadang jadinya berbeda. Seperti misalnya Rasulullah SAW itu dan para sahabat ketika Idul Fitri atau Idul Adha, mereka sholatnya kan di musola. Ketika Idul Fitri sama Idul Adha, itu sholatnya di musola. Kita yang kalau nggak paham makna bahasa dan nggak paham riwayat hadis, emang muat emang. Karena makna musola itu artinya apa? Lapangan terbuka. Bukan masjid kecil. Itu namanya al-masjid as-saghir namanya, di kita jadi musola. Cuman musola itu tempat lapangan terbuka. Ya seperti Nabi menyebutkan kaitannya dengan kurban itu, ya man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqribanna masjid hada atau musola hada gitu kan, musola hada. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekat-dekat dengan musola kami. Masuk musola apa? Tempat lapangan sholat gitu.
Ya, itu sedikit penjelasan mana musola. Di kita jadi masjid kecil, musola teh. Kalau diterjemahkannya langgar atau surau, rada pantes. Tapi nukilnya musola ke dalam bahasa dari bahasa Arab itu kan udah jauh gitu. Banyak loh adopsi kata-kata bahasa Arab atau istilah syar'i ke Indonesia itu jadinya jauh gitu. Contoh nih kalau mau Ramadan nih ya, ini sedikit agak kita lebarkan ya. Sok, ketika kita mau berbuka, makanan berbuka namanya apa? Hah? Tajil. Tajil itu bukan to'amun lil fatur gitu kan, bukan makanan berbuka. Tajil itu adalah pekerjaan menyegerakan berbuka, namanya takjil. Kata Nabi SAW, makanan nasu fil khair ma'ajjalu al-fitr. Senantiasa manusia itu berada di atas kebaikan selama dia takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Jadi perbuatan menyegerakan berbuka namanya takjil. Di kita jadinya kolak. Jadi banyak ya adopsi kata-kata dari istilah syar'i bahkan sampai ke kita itu kadang-kadang artinya tuh jauh gitu. Ya, salah satunya musola di sini. Salah satunya musola. Nah, tafsiran pertama, hendaklah mereka yaitu ada dibaca dengan ittakhidu, hendaklah kalian antum jadikan makom Ibrahim itu tempat sholat. Ya, ada juga diartikan wattakhadu, membacanya dengan wattakhadu, yaitu dengan fi'il madi. Artinya mereka manusia itu telah menjadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu sholat di belakang 2 rakaat tadi. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lain lebih umum kata Syekh Utsaimin adalah seluruh tempat manasik haji itu adalah dijadikan tempat sholat. Ya, di sana kita bertemu dengan Mina, ada sholat di sana. Ya, tempat melempar jamarot, tempat melempar jumroh, mulai jumroh ula, kemudian jumroh akobah, jumroh usto gitu kan, dan akobah itu namanya musola, artinya tempat ibadah. Ya, Muzdalifah, Arafah itu diartikan itu lebih umum. Ya, itu lebih umum. Dan Allah menyatakan bahwasanya memasuki Baitullah itu akan aman. Sebagaimana diriwayatkan dari Mujahid, murid Ibnu Abbas, juga Atha, As-Suddi, Qatadah dan Rabi bin Anas, mereka mengatakan siapa man dakhala Baitullah faqad aman. Barang siapa memasuki Baitullah maka dia akan merasa aman. Bayangkan di tempat yang penuh dengan perang antar kabilah, itu sudah menjadi sebuah pemandangan umum, tapi ketika masuk Baitullah semuanya nggak ada peperangan, perampasan tidak ada. Itu tanda apa? Tanda kebesaran Allah dan tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah menjamin masuk Ka'bah aman. Allah menjamin masuk Ka'bah aman. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini, ya. Sampai nanti hari kiamat kemudian Ka'bah itu dihancurkan oleh Dzul Qatain yang kita sebutkan tadi. Dan ini merupakan ketika Baitullah ini aman, ya, maka ini semua tidak lain adalah berkat dari doanya Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, Fajal abdiyatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, maka jadikanlah ya Allah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka. Ya, Nabi Ibrahim berdoa untuk istri dan anak keturunannya. Dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.
Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku, kata Ibrahim, di hari tuaku ini. Dan apa? Allah berikan rezeki Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Robku benar-benar maha mendengar doa, mengabulkan doa. Nabi Ibrahim kembali berdoa, ya Robku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rob kami, perkenankanlah doa kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim, menjadikan manusia itu ingin kembali ke Makkah, ya, menjadi pusat perdagangan, ya. Dan Allah memberi di antara bentuk rahmatnya, Allah jadikan Baitullah itu tempat yang aman, ya, tempat yang aman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Baitullah sebagai tempat yang aman. Maka barang siapa yang memasukinya, ia akan aman meskipun dia telah berbuat sesuatu yang membuat jiwa terancam. Tapi ketika dia masuk Baitullah, ya, langsung aman. Dan ini salah satu kemuliaan Allah berikan, bahwa yang membangun pertama kalinya adalah Nabi Ibrahim, ya, telah menjadikan tempat itu aman. Alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian lafaz berikutnya adalah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, ya. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Perintah apa? Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifin wa ruk'is sujud. Agar bersihkanlah rumahku ini, yaitu Ka'bah Baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Ya. Mana membersihkan rumahku ini untuk orang yang tawaf, maka dibersihkan baik secara hissi, seperti misalnya tempat tawaf itu upayakan bersih. Baju orang tawaf juga upayakan bersih. Jadi kita dapat hari ini, Masya Allah ya, Ka'bah itu bersih. Dan orang-orang yang tahu adalah para tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna membersihkan, mensucikan ini makna yang pertama secara hissi. Artinya membersihkannya secara dari kotoran-kotoran. Baik tempat tawafnya, sekitar Ka'bahnya, ataupun pakaian orang-orang yang akan tawaf. Makna bersih yang kedua, agar Baitullah itu dibersihkan dari kotoran secara maknawi, yaitu berupa kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dua-duanya benar. Walaupun pada hari ini kita Masya Allah saksikan ada sebagian orang-orang yang mungkin awam dan tak paham, ada beberapa maksiat yang mereka lakukan ketika mereka tawaf. Ya. Misalnya memilih berdesak-desakan dengan wanita, padahal bisa berjarak sampai nempel segala macam, padahal masalah ada tempat, ya, untuk mereka mengatur jarak misal, ya. Atau ketika rebutan untuk mencium Hajar Aswad itu sampai ada yang mendolimi satu dengan yang lain, itu perbuatan maksiat. Atau ada mereka yang mengucapkan zikir-zikir tertentu yang zikir itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kita kan mengetahui bahwa tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW menyebutkan adanya bacaan khusus ketika kita tawaf. Nggak ada. Kecuali antara rukun yamani dan hajar aswad saja, itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi rukun yamani itu begini. Kan kalau Ka'bah itu kan ada 4 sudut kan. Pertama ada hajar aswadnya,
Ada sudut lagi yang kedua, yang ketiga. Nah, yang keempat sebelum Hajar Aswad lagi itu nama Rukun Yamani. Nah, di situ doang ada hadis sahih bahwa yang dibaca antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisanya antara Hajar Aswad ke Rukun Yamani tidak ada bacaan apapun dari Nabi SAW secara khusus. Artinya boleh membaca apapun, Anda boleh murojaah Al-Quran, membaca Quran sambil pegang mushaf juga boleh. Ada zikir dengan zikir yang bebas. Misalnya Anda paham zikir tentang misalnya membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim, Anda boleh baca itu. Ya, yang kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatan fil mizan habibatil rahman. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, ya, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Anda boleh baca itu. Atau Anda boleh membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, atau membaca la haula wa quwwata illa billah kanzun min kunuz zanna dan seterusnya. Ya, baca zikir bebas. Nah, kapan terjadi sebab pelanggan? Ketika seseorang menetapkan bacaannya kudu ieu teu kenging anu sanesna gitu. Bacanya harus ini, tidak boleh yang lain. Apalagi mengatakan ini sunnah Nabi bacanya yang ini. Maka ini termasuk perbuatan ya menyimpang. Menetapkan sesuatu, mensunahkan sesuatu, bahkan mewajibkan suatu perkara yang tidak ada pengkhususannya dari Nabi SAW. Dan ini termasuk bentuk mengotori Ka'bah. Secara apa? Secara makna. Bukan secara fisik. Kalau kita dapati tafsir para ulama, ya, seperti misalnya, janganlah kalian yufsiduna fil ardi, ya, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi itu maknanya dua. Memang betul-betul menjadikan bumi itu rusak. Buang sampah sembarangan, melakukan polusi, penebangan hutan, macam-macam pokoknya ya. Ya. Sehingga jadi longsor, gempa bumi sampai sekarang gitu kan. Itu termasuk ya perbuatan membuat kerusakan di muka bumi. Itu mana secara hisi. Ada lagi mana secara manawi tafsir merusak muka bumi. Dan itu benar adalah apa? Ketika seseorang mengisi bumi ini dengan perbuatan maksiat. Apakah kesyirikan, apakah kebid'ahan atau kemaksiatan. Itu termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ini pun juga sama, termasuk seseorang mengotori Baitullah, baik mengotorinya mungkin buang sampah sembarangan, memakai pakaian yang mungkin tidak wangi atau mengandung apa barangkali memang ya ada najis atau apa segala macam gitu kan. Termasuk apa? Melakukan perbuatan maksiat ketika berada di Baitullah. Baik ketika Ka'bah, yang paling seru mah pas di sa'i. Ya. Jalan antara Safa dan Marwa, ya, itu hampir tidak ada zikir khusus. Kecuali ketika melewati berada di, jadi tengah-tengah antara Safa dan Marwa itu ada namanya lampu hijau. Ya, lampu hijau. Nah itu pada saat itu disunahkan untuk sprint itu, berlari. Kalau yang tadi Ka'bah kan berlari kecil, romal nama ini sprint, lari kencang. Nah saya membaca Rabbir warham innaka antal ghafurur rahim gitu kan. Hanya itu yang dibaca. Enggak ada. Kemudian sebelum sampai, setelah sampai menuju ke Marwah atau sebaliknya, tidak ada bacaan khusus, bebas. Tapi ada sebagian orang kemudian membaca ini, bahkan ada ya maaf ya, sebagian mereka mungkin mengucapkan ucapan-ucapan tertentu yang bukan dzikir, yang nggak ada hubungannya dengan pelaksanaan sa'i gitu kan. Nah itu banyak terjadi itu ketika sa'i itu. Nah ini pun termasuk apa? Termasuk tidak memuliakan Baitullah. Ya, termasuk tidak memuliakan dan mensucikan Baitullah. Dari sini kita paham betapa kita membutuhkan ilmu tentang adab-adab ketika tawaf dan sa'i, ketika berada di Baitullah.
Inilah kurang lebih ya gambaran umum tentang mana ayat wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wahidna ila Ibrahim Ismaila an tahira baita lit-ta'ifin wal akifin wa ruk'is sujud. Dan itu sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa i'tikaf, tawaf, ruku, sujud merupakan amalan yang apa? Amalan yang sangat utama. Dari sinilah kemudian Syekh Muhammad bin Sulaiman menyebutkan beberapa faidah yang sebagian sudah kita sebutkan tadi di muka. Bahwasanya ayat tersebut menjelaskan fadilatul baitil haram ya min wajahaini annahu masabatan wa amn ya annahu masabatun wa amnun, menunjukkan kemuliaan Baitullahil Haram dari dua sisi. Pertama, dia masabah. Masabah itu apa? Tempat kembalinya manusia. Ya, kalau haji ya tiap tahun akan kembali itu. Allah telah menetapkan itu sejak sejak Ka'bah itu ada, maka Ka'bah akan selalu didatangi oleh manusia. Dan antum perhatikan, itu mungkin karena faktor pandemi saja, tapi kalau nggak ada pandemi, antum nggak akan lihat satu detik pun Ka'bah itu kosong dari orang tawaf. Kalau nggak percaya, sekarang kan sudah dimulai nih, udah diperbolehkan orang untuk berumroh. Jangan haji ya, umroh ya bisa diperbolehkan. Antum yang punya parabola, jam berapapun antum setel pasti nggak pernah ada itu Ka'bah itu kosong. Jam berapapun setel parabola, nggak akan dapat di top itu kosong. Ka'bah itu kosong. Unik itu. Juga gitu kosong teh jam ada bangsa sejam kosong gitu. Mungkin siang-siang panas orang nggak akan mau tawaf itu. Panas tuh orang. Bagi orang Arab mah panas mah biasa tuh. Mereka biasa nggak pakai sandal di tengah-tengah padang pasir. Kita coba nggak pakai sandal itu, pulang nggak bisa jalan, harus digotong. Mereka biasa panas gitu tuh, ya. Apalagi kok musim-musim lagi musim akhir tahun mendekati Ramadan, Pak Ramadan gitu, kan musim-musim dingin. Mau jam berapa juga enjoy aja gitu. Ya, selalu. Jadi hampir tidak satu detik pun tawaf itu Ka'bah itu kosong. Allah menjadikan Ka'bah itu, Baitullah itu tempat kembalinya manusia. Selalu ingin yang kita sebut tadi itu ngangenin gitu. Yang kedua, kemuliaan Ka'bah adalah dia aman. Aman wallahi. Ya. Dia tempat yang membuat kita itu nggak ada khawatiran lah hal-hal yang berkaitan masalah keamanan sampai sekarang. Nah, biasanya kalau ada terjadi berita ada pencopet atau itu udah di luar itu. Di luar di jalan gitu. Itu ada memang. Ya. Termasuk omongan-omongan yang kacau-kacau itu di luar. Tapi kok di Baitullah itu Masya Allah. Ya. Allah menjadikan kemuliaan Baitullah itu tempat yang aman. Dan itu sekaligus zuhuru rahmatillah. Ya. Menunjukkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kan di saat manusia ingin kembali merindukan Ka'bah, Allah menjamin dia tempat yang aman. Allah menjamin dia tempat yang aman. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwasanya walihada nuhiya an hamlis silai fil haram. Sehingga dilarangnya seorang itu membawa senjata di Masjidil Haram. Bahkan ini menjadi dalil bahwa di tempat-tempat masjid itu dilarang seseorang membawa senjata tajam. Karena masjid itu tempat yang aman. Kecuali petugas keamanan yang harus bawa senjata untuk menjaga keamanan. Seperti kita lihat beberapa polisi-polisi di Ka'bah itu kan memang dia bawa pistol itu. Dan mereka untuk menjaga keamanan. Tapi selain mereka tidak diperbolehkan seorang membawa senjata tajam. Saking amannya Baitullah dan bahkan Mekah, al-ashjar, ya, wat-tuyur, ya, wal-an'am, ya,
pohon-pohon, binatang-binatang, burung-burung, itu pun aman ada di Mekah, di tanah haram. Karena apa? Ada larangan membunuh hewan yang ada di tanah haram Mekah. Dilarang untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di sana. Saking mulianya ya Mekah, apalagi Ka'bahnya, apalagi Baitullahnya tadi. Aman, itu kita nggak boleh tuh. Jadi sehingga Anda perhatikan burung-burung mungkin jumlah ntar berapa ribu itu. Ya. Jadi dan hati-hati kita dengan lisan ya kalau ke sana itu. Jadi tadinya saya percaya nggak percaya, tapi ada teman yang gatel gitu. Kita kan aneh tuh ya. Dari hotel kemudian kita ke Ka'bah gitu kan. Kan burung tuh banyak gitu. Apalagi kalau kita kasih makan itu kumpul gitu kan. Tapi itu burung itu luar biasa ya. Jadi kita nggak pernah dapati burung itu melintas masuk ke dalam ke Ka'bah kemudian buang air gitu di Ka'bah gitu. Kemudian orang top jadi kena ini gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita belum pernah dengar itu ada orang yang ada burung di dalam itu. Nah, ada teman yang iseng. Iya ya, aneh ya. Itu. Padahal burung tuh banyak gitu ya. Seperti itu ya. Gimana sih rasanya burung itu sampai itu. Berapa menit kemudian celet ke tangannya. Di luar tapi. Langsung diijabah. Pengen diein sama burung langsung diijabah di situ. Itu nggak hitungan lama itu. Jadi dia memang tempat yang aman. Saking amannya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu tuh aman ya di situ ya. Nah kemudian mengambil istinbat tentang kemuliaan Ka'bah, dia merupakan masjid Allah Subhanahu wa taala. Annahu yambaghi ayyakuna kullu makanin masabatan linnas amna. Hendaklah setiap tempat yang di situ dijadikan tempat berkumpul dan kembalinya manusia, hendaknya itu menjadi tempat yang aman mestinya. Oleh karena itu sebagian ulama memakruhkan seseorang itu membawa senjata di masjid-masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya manusia yang manusia nanti akan kembali, betul nggak? Ya. Qalu li'anal masajida mahalu amnin. Para ulama itu berkata bahwa masjid-masjid Allah itu tempat yang aman. Maka dilarang seorang itu membawa senjata masuk ke dalam masjid. Kecuali tadi jika dimaksudkan membawa senjata itu untuk menjaga keamanan seperti misalnya petugas keamanan, bahkan itu diperintahkan. Ya, bahkan itu diperintahkan. Ya, ketika dibutuhkan itu diperintahkan. Apalagi kalau di masjid-masjid besar ya, masjid besar yang itu memang ya manusia ya kita tidak tahu ya apa yang ada. Orang yang masuk ke masjid itu punya niat apa kita tidak paham. Nggak boleh seseorang itu bisa dipetugas keamanan untuk membawa senjata untuk memastikan bahwa tempat ibadah menjadi tempat yang aman. Termasuk pisau lipat. Apapun nama senjata itu kan di sini nggak dimaksudkan yang besar-besar. Apapun yang kecil yang itu bisa merupakan senjata tajam itu jangan dibawa, ya jangan dibawa. Di antara faedah dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala yusibul amila bi aksara min amalih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang yang beramal itu lebih besar dari amal yang dia kerjakan. Fa Ibrahim, maka lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lamma atamal kalimati, ketika dia menyempurnakan kalimat-kalimat Allah, kita sudah bahas. Mana kalimat itu adalah apa? Perintah-perintah Allah Ibrahim sempurnakan. Allah menyuruh Nabi Ibrahim membawa Hajar, ya,
membawa hajarnya Ismail ya untuk dari Palestina ke Mekah. Yang di situ belum ada rumah, nggak ada penduduk, nggak ada air gitu kan. Nabi Ibrahim lakukan. Dan dia harus meninggalkan anak istri di tempat tersebut karena perintah Allah. Ya, ketika mulai menjadi agak-agak besar, mungkin anak-anak begitu, datang lagi Nabi Ibrahim karena lama ya nggak bertemu dengan anaknya. Ya setelah kemudian ada peristiwa air Zam-Zam keluar, itu kan banyak akhirnya masyarakat para pedagang itu menambil tempat tersebut. Akhirnya menjadi perkampungan yang ramai. Allah perintahkan lagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim melakukan semua. Ya. Lakukan semua. Itu perintah yang besar-besar itu. Tapi semuanya disempurnakan pelaksananya oleh Nabi Ibrahim. Lihat buahnya. Ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, ja'alallahu ta'ala imaman linnas. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Imam bagi manusia. Ya, dan memerintahkan manusia untuk menjadikan apa? Tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, manusia berdiri di belakang tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tetap menghadapnya ke Ka'bah, tapi posisinya di tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ini sebagian dari apa? Dari keimaman Nabi Ibrahim. Dan di antara faedah ayat tersebut kita sudah juga jelaskan tadi bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Baitullah bagi orang yang tawaf, yang beriktikaf, yang ruku dan sujud. Ini menunjukkan tentang wajibnya mensucikan Baitullah dari kotoran baik yang bersifat fisik atau bersifat maknawi. Fisik tadi sudah kita sebutkan, sampah apa segala macam, atau najis segala macam atau kotoran yang secara makna seperti adanya kemaksiatan, kesyirikan dan yang lainnya. Oleh karena itu, la yajuzu lil musyrikin wa ghairihim min al-kufr ayyadkhulu amyal al-haram. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kaum musyrikin, orang-orang kafir untuk masuk mendekati Baitullah pada lintasan berapa mil disebut dengan batasan tanah haram. Makanya kita dapati orang-orang sebagian kaum muslimin yang iseng gitu kan, mungkin agak sedikit badung gitu. Jadi kalau mereka mau melanggar syariat tuh, mereka lakukannya di luar batas haram. Mereka tahu itu. Jadi misalnya di Mekah jarak sekian, ini ada tandanya batas tanah haram namanya. Sehingga mereka kalau yang badung-badung itu melakukan maksiat itu di luar itu. Mereka kok kumpul-kumpul melakukan hal yang tidak sesuai syariat, pemerintah juga melarang. Nah banyak mereka itu melakukannya di luar tanah haram. Mungkin karena takut dapat denda atau hukuman kali. Karena memang ada hukumannya. Ketika tanah haram itu mereka bisa bayar denda atau kena hukum dan yang lainnya. Ya, sehingga mereka memandang itu seolah peraturan pemerintah saja. Ya, pada itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum kafirin musyrikin ini itu tidak boleh memasuki Baitullah. Sehingga terakhir subhanallah kalau dulu bahkan Madinah pun nggak boleh. Tapi beberapa waktu sebelum pandemi sempat kita ke sana itu sudah ada yang mulai memasuki Madinah. Ya. Tapi kalau Baitullah alhamdulillah masih steril dari orang-orang kafir. Ya. Kalau Baitullah Al-Haram. Kalau Madinah sempat sudah ada. Jadi bahkan beberapa wanita ada yang nggak pakai kerudung. Ya mendekati Masjid Nabawi. Itu mungkin orang-orang yang pengen wisata dan segala macam. Ya.
Dan Allah menyebutkan agar disucikannya Baitullah itu lit-taifin, bagi yang tawaf. Artinya ya bahwasanya tempat untuk tawaf itu harus suci. Bahwasanya pakaian orang yang bertawaf itu juga harus suci. Lebih-lebih lagi pakaian mereka. Ya. Oleh karenanya tidak boleh seseorang itu tawaf dengan pakaian yang mengandung najis. Ya. Karena apalagi ya dalam beberapa situasi orang tawaf itu kadang nempel dengan orang-orang yang lain gitu. Ini kok najis ya, nanti nempel lagi ke yang lain ya. Dan seterusnya. Ya najis termasuk kotor jelas. Apa? Enggak. Kalau najis pasti kotor, tapi tidak semua yang kotor najis. Ya. Contohnya jigong. Jigong teh bersih apa kotor? Kotor. Jigong najis enggak? Kamu najis mah tiap hari ya tuh, kita ada najis di mulut. Kotor tapi jadi yang najis pasti kotor, tapi tidak semua yang kotor najis ya. Ayat ini juga menjadi dalil anna tawaf la yakun ila haulil Ka'bah. Ya, ketika Allah memberitakan kepada Ibrahim dan Ismail agar mensucikan Ka'bah, ya, bagi orang yang tawaf menunjukkan tawaf tidak boleh dilakukan kecuali di sekitar Ka'bah. Ya, ini Istinbat Syekh Utsaimin menunjukkan namanya amalan tawaf itu tidaklah dilakukan kecuali hanya sekitar Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu namanya tawaf. Ya, sehingga para ulama berkata yushtarat li sihhati at-tawafi ay yakuna fil masjidil haram. Ya. Wa annahu law tafa kharij al-masjid ma ajza'uhu. Falau ara al-insanu masalan ay yatufa hawla al-masjidil haram min khariji fa innahu la yujza. Ya. Oleh karena itu para ulama berkata disyaratkannya, syarat sahnya tawaf itu bila dilakukan di Masjidil Haram. Kalau seandainya seseorang itu tawaf di luar Masjidil Haram, ya maksudnya ini kan Ka'bah, kan? Kemudian kan di luar kan masih ada tanah-tanah juga di luar Ka'bah. Maka seseorang yang tawaf, ya tidak ke keliling Ka'bah, maka ini tidak cukup memenuhi syarat tawaf. Ya, seperti misalnya seseorang bertawaf berada di luar Ka'bah, maka ini tidak la yujzi, ya tidak mencukupkan. Karena berarti waktu itu ya li'annahu la yakun hidain ta'ifan bil masjid la bil Ka'bah. Ya. Berarti pada saat itu dia seolah bertawaf hanya ngelilingi masjid, bukan mengelilingi Ka'bah gitu. Ya. Mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi masjid. Namanya tawaf. Mengelilingi. Tawaf artinya mengelilingi. Ya, gitu. Oleh karena itu kita dapati ya pasti istiadat ulama ketika itu tetap dibuat tinggi tapi tetap Ka'bahnya tetap kelihatan. Sementara kita lihat posisi Ka'bah itu kan itu sekelilingnya kan gedung tuh, dan itu masuk gedung masjid kan. Maka orang tawaf itu tetap harus kelihatan Ka'bahnya. Adapun orang yang tawaf Ka'bahnya nggak kelihatan, itu namanya mengelilingi masjid, bukan mengelilingi Ka'bah. Ya. Kalau di sini, oleh karena itu saya menyebutkan begini, wa ala hadza yajibu al-hadru min at-tawaf fil mas'a au fawqah. Oleh karena itu, ya perlu wajib diperingatkan ya agar menjauhi, jangan sampai suatu tawaf itu fil mas'a. Tawafnya itu di tempat
sa'i atau di atasnya. Ya. Karena tempat sa'i bukan bagian dari Baitullah dan seterusnya. Dan sebagian faidah dari ayat itu sudah kita sebutkan tentang bahwa itu juga menunjukkan 4 ibadah yang mulia, ya, tawaf, itikaf, ruku, dan sujud. Ya, ini ibadah-ibadah yang besar dan mulia, ya. Ini ikhwas sekalian kurang lebih faidah-faidah atau tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke 125 pada hari ini, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bulan Ramadan. Benar nggak? Iya. Rabu depan nggak ada. Karena nggak ada. Ya kita lanjut lagi bulan Ramadan. Karena minggu depan saya nggak bisa. Bisa lagi nanti pas sudah Ramadan. Ya, ini ada hadiah sebelum nanti kalau ada yang bertanya. Ini ada hadiah ini. Ini biasanya panitia kalau udah simpannya berarti saya punya tugas untuk membagikan hadiah. Ini kalender. Kalendernya kalender Muharram, alhamdulillah. Masehi sekarang. Wah, sekarang Masehi, alhamdulillah. Berarti baru baru berapa? Baru 2 bulan ya. Gitu, Masya Allah. Ada berapa kita punya? Ini Muharram. Oh, ini Masehi. Masya Allah. Apa Pak? Antum apa? Oh, bertanya kirain mau hadiah. Oh, hadiah, ya. Bapak udah punya kalender belum? Sudah, berarti nggak perlu hadiah ya. Baik, untuk yang lain aja nanti. Silakan Pak. Makom. Makom. Makam dengan makom sama enggak? Terus ada almarhum dimakamkan di sini. Itu kedua-duanya benar apa? Almarhum itu yang sudah meninggal dari Indonesia. Iya. Iya. Almarhum dimakamkan di sini. Iya. Makam apa makom? Iya. Sabaya, oke. Apakah makom dengan makam sama? Jawabannya beda. Makom pakai ko, makamnya pakai kaf. Makam, ini makom gitu. Itu jadi cara baca udah beda. Kedua secara arti. Kalau makom itu tempat berdiri. Kalau makam kita itu kober atau makbaroh. Tempat dikuburnya orang. Bahasa Arabnya itu makbaroh, bukan makom. Bukan makam itu betul tempat kuburan orang. Bahasa Indonesia iya. Ini makam kaum muslimin. Iya. Ya kalau bahasa Indonesia betul. Kalau bahasa Arab salah. Jadi lafadznya terkesan sama tapi artinya beda. Yang kita maksudkan di sini bukan makam tapi makom. Makom itu artinya ente mah nggak boleh jadi imam belum makomnya nih. Belum makomnya, belum kedudukannya, belum posisinya gitu. Nah, kan ada juga dalam bahasa kita ya. Tapi kalau makam kuburan yaitu bahasa Indonesia makam itu artinya kuburan. Nah, makam makna kuburan bahasa Arabnya adalah makbaroh. Bukan makom. Makbaroh itu artinya makam kalau bahasa kita. Sedangkan makom itu tempat berdiri, makom. Juga makom itu diartikan kedudukan juga bisa, manzilah. Jadi intinya beda. Ya, makom dengan makam intinya beda. Dah. Almarhum orang sudah meninggal. Oh iya. Orang yang sudah meninggal. Iya. Kalau orang sudah meninggal bahasa Arabnya mayit. Kalau orang sudah meninggal bahasa Arabnya itu mayit. Nah, kalau almarhum kita itu sebenarnya awal mulanya itu semacam doa lah. Almarhum itu kan yang dirahmati. Si ini anu dirahmati maksudnya si mayat maksudnya. Si mayit almarhumnya. Gitu. Jadi cuman jadi salah itu.
Jadi seolah almarhum itu artinya mayit gitu. Di kita kan sudah terjadi salah adopsi. Lagian penebutan almarhum sendiri itu tidak kemudian berarti belum tentu benar. Kalau kita ingin mendoakan mestinya rahimahullah atau yarhamuhullah. Saya kalau almarhum soal memastikan dia pasti dirahmati. Ini juga bila ini merupakan doa ini juga belum tentu benar. Sebagian Syekh Utsaimin juga mengkritisi lafatan almarhum. Bahkan orang Kristen juga mengatakan almarhum gitu. Siapa? Orang Kristen di luar. Iya, banyak orang luar agama kita nyebut almarhum. Bahkan banyak orang luar agama kita nyebut alhamdulillah sama assalamualaikum. Iya. Meninggal itu almarhum. Iya. Tidak. Jawabannya tidak. Ya. Secara bahasa yang udah meninggal bahasa Arabnya mayit. Kalau bahasa agama atau bahasa Arab mah. Jadi bukan almarhum. Kalau itu adalah doa, maka jadi gini, almarhum itu apakah artinya dalam bahasa Arab? Artinya orang meninggal? Jawabannya bukan. Kalau orang meninggal namanya itu mayit. Bahasa Arab mayitun. Bukan almarhum. Tapi kalau di artikel almarhum itu ada doa, semoga dia dirahmati, ini juga ya dikritisi oleh ulama. Lafaz yang benar itu adalah rahimahullah. Gitu, bukan almarhum. Kalau mau gitu. Tapi kalau hanya ingin makna yang pertama saja, artinya itu untuk orang meninggal, kita sebut jaga mayit. Gitu. Bahasanya itu mayit. Ini mayitnya akan datang. Nah, itu yang benar. Cuma di kita kan kalau nyebut mayit kayaknya gimana gitu. Mau juga almarhum enaknya gitu. Ya enak karena kita nggak enak karena kita nggak biasakan. Kalau dibiasakan biasa lagi aja juga. Sang mayit gitu. Iya, gitu. Baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ini yang ibu yang bertanya dapat hadiah kalender Masehi tahun 2021, 2022, 2023, 2022 saja. Oh itu ada yang bertanya. Tapi syaratnya belum pernah dapat kalender ya. Ini ada bertanya pakai kertas ini. Ini saya belum bacakan tapi ini dapat hadiah dulu. Tapi dengan syarat belum pernah dapat kalender ya. Kalau sudah berarti dikasihkan ke tetangganya yang paling dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustadz, ya dimaafin. Mau tanya, jika sudah niat umroh, terus berangkat dari Indonesia dalam keadaan sehat, qadarullah pas sampai di Madinah tiba-tiba sakit sampai tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana hukumnya udurkah? Iya jelas udur dan dia tetap mendapatkan pahala umrohnya. Ya, dia tetap mendapatkan pahala umrohnya karena Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu biniyat. Ya. Sebagaimana juga dalam lafaz yang lain Nabi menyebutkan ya man safara aw marida kutiba lahu makana yakunu sahihan muqiman. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang dia safar atau sakit, maka dia tetap dicatat baginya pahala sempurna sebagaimana dia biasa melakukannya ketika dia tidak safar atau ketika dia sehat. Misal contoh, ya orang itu terbiasa ya melakukan ibadah sholat berjamaah. Satu hari dia safar, ya dan para ulama menyebutkan orang yang musafir tidak wajib sholat berjamaah, ya maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Atau dia sakit, dia mau ke masjid tiba-tiba sakit perut. Ya, ke air atau dia sakit demam berhari-hari atau sampai berminggu-minggu sehingga dia tidak bisa berangkat ke masjid, maka selama sakit itu pahala sholat berjamaah tetap dicatat karena amal tergantung dia dan kebiasaan. Nah, ini dia sudah melakukan amalan ini. Ya, terhalang udur yaitu sebabnya dari faktor eksternal bukan dari dirinya.
Beda kalau dia membatalkan, itu lain persoalan. Tapi dia sudah menyempurnakan, kemudian kena sakit, apakah dia tetap mendapatkan pahala? Jawabannya tetap mendapatkan pahala, ya selama dia ikhlas karena Allah dari ibadah umrohnya. Ya. Ini masih ada tersisa dia satu lagi kalender Hijriah. Ini kok Hijriah berarti udah berapa bulan lagi? Sisa berapa bulan nih? Hah? Oh ini ada lagi yang bertanya. Berarti ini buat yang bertanya lagi. Untuk ibu-ibu nih. Udah ya hadiahnya udah habis ya. Tapi boleh bertanyanya boleh. Tapi nggak dapat hadiah. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya umroh haji tanpa mahram? Apakah umroh hajinya syah? Syah ya. Tapi berangkatnya dengan grup travelnya. Allahu a'lam bisawab ya tentang masalah ini. Sebagian, ini saya mendengarkan ada sebagian Ustaz ya, berdalih bahwa nanti akan ada orang berangkat dari Son'a ke Mekah itu dalam keadaan dia merasakan aman. Sehingga di situ itu mencakup umum bagi wanita juga, bila itu aman maka boleh. Namun beberapa fatwa yang saya baca ya seperti fatwa Syekh Fauzan dan bahkan Saudi juga menetapkan bahwa wajib berangkat umrah haji itu pakai mahram. Karena Nabi bersabda, la tusafirul maratu illa wa ma'ahdi mahramin. Tidaklah seorang wanita itu safar kecuali bersamanya ada mahram. Ya, jadi seolah di sini kayak ada istihad di situ. Saya lebih condong untuk ya tetap berangkatnya pakai menggunakan mahram. Dan ada kejadian kita pernah ya bawa jamaah itu mungkin dia memanipulasi data gitu ke travel, menganggap dia ada mahramnya. Nah ada kejadian di sana itu sakit gitu. Itu akhirnya kan seolah nggak ada yang ngurus. Perempuan itu dia demam, nggak ada yang ngurus. Karena yang lain juga udah sibukkan dengan ini. Karena merasa ini bukan keluarga. Akhirnya ada terkesan dia terbengkalai. Bagaimana kok terjadi cilaka apapun segala macam? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, seperti itu. Nah, di sinilah pentingnya adalahnya mahram dan yang lainnya ya. Sehingga saya lebih melihat pendapat bahwa menggunakan mahram itu yang paling aman. Ya, ini silakan barangkali di studio ada pertanyaan dari Kang Cepi kalau ada. Ada satu Ustadz pertanyaan yang telah masuk. Tidak menyebutkan namanya siapa. Beliau bertanya, Ustadz, apakah berdosa memperingatkan anak-anak yang ribut di masjid dengan menghardiknya biar mereka takut dan nurut kepada kita selaku pengelola masjid? Silakan. Oh iya. Ini makanya curhat ya. Curhat kepada mungkin ada jamaah yang mungkin anak-anaknya di masjid berlari-larian gitu sana kemari. Pertanyaan, bolehkah seorang itu menghardik? Jawabannya, ya upayakan jangan ya. Upayakan jangan menghardik, membentak, pas segala macam. Kalau bisa kita hindari itu jauh lebih baik. Karena ketika tuh anak akhirnya sampai membenci ke masjid, itu kita bisa berdosa. Anak-anak akhirnya apa? Nggak mau ke masjid beling ke tempat yang lain, nggak ada yang marah-marahin. Gitu kan. Ya. Lalu apa solusinya? Solusinya memang pertama upayakan bila di sana ada orang tuanya mengamankan anaknya supaya tidak mengganggu di masjid. Ya. Bahkan sebaiknya saya pernah baca pendapat siapa ya. Sebaiknya anak-anak dibawa ke masjid adalah anak-anak yang dia sudah bisa sholat sendiri. Sehingga tidak mengganggu yang lain. Itu kalau umur anaknya kecil ya. Tapi kan ada saja kan ke masjid itu ramai itu bukan sama anak yang masih TK, tapi kadang ada yang udah SD gitu kan rame gitu kan, sehingga itu menimbulkan kekesalan bagi orang tua yang ada di masjid. Kemudian muncullah reaksi di antara mereka mungkin sampai membentak, bahkan sebagian mereka ada yang sampai mengusir ya. Maka tentu yang terbaik adalah kalau mereka ada orang tuanya mengkondisikan, itu jauh lebih baik. Sehingga pesan kita bagi para orang tua yang memang anaknya sudah mulai ke masjid ya, untuk selalu diwanti-wanti di rumah agar di masjidnya tidak membuat kegaduhan.
Itu yang pertama solusinya. Yang kedua adalah kalau memang itu harus dilakukan oleh panitia masjid, maka sebaiknya dilakukan dengan memberikan nasihat yang terus menerus dan dengan cara yang baik. Ya, kalaupun memang mereka harus diberikan peringatan, ya maka caranya adalah mungkin dipanggil satu-satu, dikumpulkan begitu kan, pas segala macam. Dan kemudian kalau memang mereka bisa kita kondisikan di tempat yang tidak buat keributan, mereka sholatnya di sana dulu gitu misalnya, di bagian agak yang tidak mengganggu yang lain, yang seterusnya. Tapi intinya sih memang harus tanggung jawab anak-anak agar tidak buat keributan di masjid, tanggung jawab semua pihak ya. Yang paling bertanggung jawab ada orang tuanya bila ada. Yang kedua semua jamaah berusaha untuk ngingetin. Di antaranya juga secara teknis adalah misalnya, dan ini kok di Masjid Muhammadiyah juga sering dilakukan ya, itu memisahkan mereka dengan teman-temannya. Karena biasanya menjadi kegaduhan ketika mereka parendek-rendek berdiri bersebelahan dengan teman-teman mainnya. Itu paling mudah ya untuk mereka membuat kegaduhan. Tapi kalau diselang gitu kan sama orang tua, diselang lagi, nah itu cenderung aman. Bila kita kemudian sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin, terjadi juga kegaduhan, maka sabar. Kita dapati cucu Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah lagi ruku, lagi sujud itu sampai naik main kuda-kudaan itu di atas pundak Rasul. Apakah kemudian Rasulullah memarahi cucunya? Kemudian apalagi dengan yang kan tidak, disabari memang. Nama juga anak-anak disabari. Ya. Tapi bukan berarti kita membiarkan. Tapi memberikan bimbingan dan nasihat yang baik itu penting ya, agar mereka menjadi orang-orang yang kelak ketika dewasa itu mereka menjadi remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang kita masjid. Ya. Allahumma bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, dan mungkin ini yang terakhir yang bisa diajukan di pertemuan sore hari ini. Afwan Ustadz, mau tanya, saum di bulan Sa'ban sampai kapan bolehnya? Contohnya saum Senin Kamis. Umpama besok mau saum Ramadan, sekarang hari Kamis, apa masih boleh untuk saum Ustadz? Silahkan. Iya. Ini kok misalnya diketahui pasti ya. Pasti misalnya kalau perkiraan kalender kita kan tanggal 2 April ya. 2 April itu hari Sabtu. Kalau saum Senin Kamis berarti kan sehari atau 2 hari ya. Maka ada larangan dari Nabi SAW untuk seseorang itu bersaum sehari atau 2 hari ya menjelang Ramadan, kecuali mereka yang sudah terbiasa saum. Apalagi kita lihat hari Kamis itu ya masih jauh ya dengan Sabtu ya. Sehingga insya Allah nggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang ngedadak-dadak ya baru saumnya Senin Kamis pas Syawal, itu sebaiknya sebagian yang saya ketahui di pertengahan Ramadannya juga sebaiknya tidak melakukan lagi. Ya. Bagi yang biasa saum Senin Kamis atau saum Daud. Bukan, yang terbiasa saum Senin Kamis. Itu bagaimana kalau besok mau Ramadan, sekarang hari Kamis ini contoh. Sekarang hari Kamis, besok mau 1 Ramadan. Apakah masih boleh sekarang? Masih boleh. Selama yang meyakini tidak ada keputusan pemerintah bahwa itu tidak ada ini. Cuma kalau memang dikhawatirkan, ada namanya saum Yaumusyak ya, itu termasuk saum yang dilarang. Kalau memang satu hari sebelumnya ini adalah hari yang memang kita kok Yaumusyak tentang ini ya, apa Ustaz Aziz? Ya, saum Yaumusyak yang dilarang teh. Sehari mendekati Ramadan ya. Gitu. Jadi dia khawatirkan kalau kita saum di hari itu, untuk yang jaga-jaga ya mendekati Ramadan kan itu ya, Yaum Saum Isyak ya. Untuk jaga-jaga sebaiknya jangan ya. Kalau misalnya sekarang Kamis kemudian besok Jumat gitu, ya dihindari sebaiknya. Dia khawatirkan itu sudah masuk satu Ramadan, sehingga nanti kaitannya dengan niat ya, kaitannya dengan niat gitu. Oleh karenanya ya hari itu sebaiknya dihindari untuk bersaum. Allahu'a'lam bishawab. Begitu Kang Cepi. Ya, kita cukupkan kajian kita. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.